keluar dari SMA, Abah bingung hasil sekolah Abah, hasil sekolah apa gitu yang bisa Abah bawa ke kampung. Ya, Abah pulang ke sini bawa bikin pemancar TV dulu buat komunikasi antar warga. Harus kenal sama teknologi. Adat istiadat harus dipegang. Ya, teknologi juga kita jangan sampai ketinggalan. Salah satunya ya kita untuk misalkan di dunia nanam padi itu kan turun temurun dari zaman dulu, sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya sampai sekarang. Yaitu kita pertahankan dengan secara tradisional sampai sekarang juga. Nggak boleh pakai penggilingan padi, nggak boleh pakai traktor, itu kita jauhin. Walaupun itu teknologi modern. Dari leluhur Abah dulu, kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jalan. Namanya bintang kidang sama kerti itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, wah di situ kita udah bisa nanam padi. Bintang itu loh dalam 1 tahun lewat itu cuma 3 kali. Tatanan tradisi yang memang dijalani oleh kesepuhan dalam hal salah satu contohnya adalah pertanian padi. Pertanian padi yang dijalani satu, menanam padi setahun sekali. Proses penanaman dan waktu penanaman mengikuti yang disebut rasi bintang. Bintang itu yang menjadi patokan. Ketika berpatokan kepada bintang, satu, nanti kita tidak akan bentrok urusan atau bentrok dengan hukum alam. Artinya bintang telah mengatur siklus waktu bagi hak manusia dan hak waktu bagi kehidupan selain manusia. Hak waktu bagi manusia kan kita selalu merasa bumi milik manusia, waktu pun milik manusia, padahal sebetulnya kan itu sudah diatur bahwa masanya manusia harus hidup berdampingan dengan kehidupan yang lain. Jadi waktu sebetulnya bukan cuma milik manusia. Dalam setahun lewat perbintangan tadi kita diatur tanggal kerti turun wesi, tanggal kidang turun kujang, di mana surup kidang turun kungkang. Itu bahasa ilmu pertanian kami. Cirinya ada waktu di mana kapan kita harus menanam dan waktu kapan tidak boleh menanam. Larang. Nanti ada yang disebut dengan kenapa tidak boleh menanam, karena waktu dalam setahun ini itu akan digunakan oleh kehidupan yang namanya bukan manusia, yaitu waktu akan digunakan oleh kehidupan selain manusia, seperti waktunya berkembang biaknya para serangga, para tikus beranak pinak, belalang juga beranak pinak dan mengembangkan kehidupannya. Ketika menanam di saat mereka berkembang biak, jangan salahkan mereka. Kalau mereka menganggap makanan, yang nanam mau menyelamatkan tanamannya. Tapi juga mereka bukan hama. Kalau kami tidak pernah menganggap mereka hama, tetapi mereka adalah kehidupan yang ada di seputaran kita. Cuman kita yang tidak tahu mereka. Paradigma hama hari ini, tikus hama. Sekarang kan paradigma seperti itu yang dibangun opini masyarakat. Cucunguk hama lain, kecoa kan gitu. Siram hama pasti gitu. Soalnya hari ini sudah karena ilmunya sudah tidak ada tentang mereka, sehingga lihat kerumunan semut diambil baygot semprot.
kecoa lewat, mana sendal, kepluk kan gitu. Lihat tikus nongol, pentung. Yang lewat dilem, yang jauh diracun, masih kelihatan tembak kan gitu ya. Seperti itukah kan gitu kehidupan. Kami mencoba menerapkan bahwasannya apa yang kami lakukan kalau mau dicontoh, misalnya tikus yang ada di dalam rumah itu termasuk serangga yang lain atau misal seperti kecoa dan semut. Kenapa datang ke rumah setiap orang? Kalau kami memposisikan bahwa mereka adalah keluarga. Kenapa alasannya? Hidup serumah. Itu artinya keluarga kan ya? Berbagi makanan juga. Nah, kalau dengan keluarga ada bunuh-bunuhan? Nggak ada. Yang ada alasan mereka datang ke rumah setiap orang itu yang harus diketahui, bahwa mereka datang mau menumpang hidup kepada manusia. Alasannya kenapa? Sederhana. Siapa yang bisa bikin makanan? Cuma manusia. Jadi manusia yang konon katanya makhluk yang sempurna ini yang harus tahu dan menyeimbangkan kehidupan, sehingga kemudian harus menghargai kehidupan itu sendiri. Itu konsepnya. Nah, kita punya lumbung padi tuh, dari penanaman setahun itu kita simpan hasilnya di lumbung padi. Ada tikusnya. Hama bukan? Hama. Menurut orang di luar sana hama. Kami menyebutnya mereka, tikus-tikus itu adalah para penunggu lumbung. Hama bukan? Bukan, mereka penunggu. Kenapa? Kita nggak hidup di sana. Kita punya rumah. Lalu yang menemani, yang diam di sana, mereka adalah para penunggu. Karena itu kan harus ada yang nunggu juga. Nah, tikus itu punya tugas sebagai penunggu. Nah, karena sudah menunggu, kemudian mendapat upah. Makan sekenyangnya. Hama bukan? Bukan. Jadi hama apa? Hama adalah paradigma. Ketika kita menempatkan sang perusak, sang yang suka merusak, yang suka menghabiskan, itu kita konotasikan sebagai hama kan, itu ya konsepnya. Itu mah jangan cuma binatang. Kalau ada teman kita yang kadang kerjaan yang rusak aja, ngabisin aja, hama loh. Mungkin seperti itu. Paham, Pak. Nah, jadi Mitos. sebetulnya kehidupan seputaran kita seperti para binatang itu adalah hak hidup mereka, harus diberi kesempatan oleh kita. Kecuali, nah, dasarnya bahwa tumbuhan dan binatang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya kita boleh menggunakan mereka karena mereka telah disediakan. Kalau suka mah itu makan tikus mah enggak, seperti saudara-saudara di Manado, di Thailand atau di Vietnam sana. Papua gitu kan. Mereka makan tikus. Kalau kita mau makan tikus, bunuh tuh tikus. Seperti halnya kita mau makan ayam, kan dibunuh dulu. Seperti halnya kita mau makan kambing, dibunuh dulu. Dengan tata cara tentunya. Mipit amit ngalamen tangan suci mangan halal. Itu adalah konsep dasarnya. Jadi ketika kita mau menggunakan, amit dulu. Kita minta supaya jadi tanaga jeung pangawasa bahasa. Mitos atau fakta kalau Kasepuhan Ciptagelar ini tidak pernah menjual padi sama sekali? Sebutkan alasannya, Kang Yaya, punten. Kami tidak menjual beras, tidak menjual padi. Kalau padi masih bisa di dalam, masih bisa dirotasikan dalam bentuk penggantian bentuk nominal, masih bisa diganti uang. Tapi konsepnya juga tidak dijual, tapi digantikan ke bentuk uang untuk kebutuhan yang lain. Misalnya leit yang komunal, karena mau pembangunan jalan atau jembatan misalnya, diambil sejumlah padi untuk dijadikan nominal sejumlah uang untuk beli paku, untuk beli rokok, beli kopi, kan gitu harus dengan uang ya. Maka nanti akan diganti, tapi komparasinya tidak dalam bentuk jual beli. Jadi digantikan sejumlah uang. Kalau beras sama sekali dan turunannya itu saklek, tidak diperjualbelikan. Itu menurut tata aturan keadatan. Beda dengan ketika seseorang mau melanggar, mau menjual, silahkan, nggak ada larangannya kok. Tapi bagi kami tidak akan pernah. Kenapa?
Karena padi adalah kehidupan. Padi adalah sang pemberi hidup. Atau beras ini yang kita makan ya jadi nasi, itu yang memberikan kita tenaga. Artinya sang power, sang pemberi hidup. Kita nggak ngomongin Tuhan dulu, kejauhan. Ngomongin sang pemberi tenaga yang menjadi syariat yang harus kita makan dan itu membuahkan tenaga. Artinya sang pemberi hidup. Kalau kita jual berasnya, masuk kategori atau konotasi menjual kehidupan. Menjual kehidupan artinya menjual nyawa. Menjual nyawa, bunuh diri. Bunuh diri menurut agama saja dosa. Dosanya dosa besar katanya. Kalau ibarat membunuh atau bunuh diri, dosa besar seperti apa? Tidak diampuni. Siapa yang tidak mengampuni? Kan kalau kita nyebutnya ada dampak ke kehidupan kita. Seperti halnya dosa besar yang kami